wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Sampai dengan malam hari ini kita masih dipilihkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beragama Islam. Masih banyak orang hidup malam hari ini, tetapi tidak sedikit di antara yang hidup itu yang tidak Islam. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Tinggal kemudian bagaimana kita mempertahankan Islam ini, mempertahankan Islam ini. Tidak sekedar mempertahankan Islam ini, tapi juga bagaimana kita meningkatkan kualitas Islam kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang Islam, kalau kita bandingkan dengan yang lain, akan lebih terasa nikmatnya kita beragama Islam. Akan lebih mantap kita dalam beragama Islam setelah kita bandingkan dengan yang lain. Kenapa? Ajaran Islam itu rasional. Ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah. Maka kalau dibandingkan dengan yang lain akan nampak nanti. Akan nampak bagaimana keunggulan Islam itu. Oleh karena itulah para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Bagaimana supaya kita menjadi orang Islam yang berkualitas? Ya, kita harus bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, mengamalkan agama Islam itu. Untuk menjadi orang Islam yang berkualitas tidak gampang. Sebagaimana termaktub di surat 2 ayat 208 itu. Setelah Allah menyuruh kita udkhulu fisilmi kafah, maka Allah mengatakan fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan mana? Setan iblis maupun setan manusia. Jangan kamu ikuti. Tidak ada setan menyuruh baik. Setan itu pasti menjerumuskan manusia, ndelek bolo nang neraka. Maka Allah mengatakan fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Banyak ayat seperti itu. Kenapa? Allah mempertegas sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan para jamaah dirahmati Allah, dengan kita berangkat dari satu ayat surat 208 tadi, betul-betul kita meningkatkan kualitas keislaman kita. Salah satu di antaranya, di samping ke dalam kita memperdalam, memahami Islam, mengamalkan Islam, keluar kita membandingkan. Malam hari ini sebagaimana yang ada di fotokopi, masalah pernikahan, manfaat dan akibat. Jadi temanya malam hari ini ya, masalah pernikahan, manfaat dan akibat. Sering kita dengar dalam acara walimah, walimatul urs itu, pernikahan itu, sering kita dengar nikah itu sunnah Rasul. Yang sering kita dengar itu sebenarnya urutan yang tertinggi itu bukan sunnah Rasul nikah itu. Nikah itu perintah Allah. Baru kemudian pada urutan berikutnya nikah itu sunnah Rasul. Jadi nikah itu perintah. Di situ saya cantumkan dalilnya surat 24 ayat 32. Perintah nikah. Ya.
Jadi kalau ada orang Islam ya, niat tidak nikah, berarti tidak taat kepada Al-Quran. Ya, baik, itulah tentang perintah nikah. Dan kemudian orang yang nikah itu berarti mengikuti sunnah Rasul. Lalu kita bandingkan menurut Alkitab di Injil Korintus, kitab Korintus yang pertama, jadi 1 Romawi yang pertama, pasal 7 dan ayat 1 juga ayat 6. Di Alkitab diterangkan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi Alkitab tegas, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, membujang. Adapun yang ayat 6, dan situ saya tulis, nikah hanyalah sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Bandingkan, Islam nikah itu perintah. Kita bandingkan. Nah, para jamaah yang berbahagia, kita tahu di dalam agama Nasrani ada urutan-urutan itu, ya. Dan mereka dilarang nikah. Ya. Jemaat itu yang paling rendah, masyarakatnya, jamaahnya itu jemaat paling rendah. Ya. Kemudian pimpinannya pastor, atasnya pastor, uskup, atasnya uskup, kardinal, yang paling atas paus. Jadi ada urutannya. Paus, pemimpin tertinggi agama Katolik yang bertempat di Vatikan, Roma. Bahkan orang Nasrani meyakini paus itu wakil Tuhan di bumi. Jadi saomonge kudu di itu keyakinan mereka. Ya. Kardinal itu bawahnya paus. Indonesia ada 3 orang kardinal. Jadi di Indonesia ini ada 3 orang kardinal, gak main-main. Kardinal itu boleh dipilih dan boleh memilih calon paus. Paus itu tidak ada periodenya. Berapa lama tidak ada periodenya? Sak kapoke. Kapan paus itu ganti? 1 nek mati, baru bergantian. Atau dia mengundurkan diri. Jadi pernah Paus Paulus Yohanes kedua itu mengundurkan diri karena kesehatan. Nah, setelahnya Paus ini mengundurkan diri, maka kemudian para kardinal itu rapat untuk menentukan siapa yang diangkat menjadi paus. Ada 3 orang di Indonesia ini. Jadi boleh jadi ini gak ketepaan paus itu berasal dari Indonesia, Mindanio. Paus berasal dari Indonesia, Mindanio, ya. Mindanio. Ya. Nah, keempat-empatnya itu saya katakan dilarang nikah. Dilarang nikah. Kenapa? Ya wis kono banyak keyakinannya. Nah, pernah dulu ada seorang mahasiswa di Unmu sini, hampir diwisuda menjadi pastor. Sudah hampir diwisuda menjadi pastor, lalu dia tahu-tahu mengundurkan diri. Dan bahkan akhirnya masuk Islam. Setelahnya itu dia sempat mondok di Karangasem, pondoknya Yaiman, Yai Abdurrahman itu. Sempat juga di Panti Asuhan Muhammadiyah Gersian. Ketika makan siang saya tanya, kenapa kok kamu pindah ke Islam, keluar dari Katolik? Kata sepele alasannya, tapi ternyata prinsip. Jadi setiap kali ada kebaktian, sang pastor sudah siap, maka ada jemaat yang datang. Bapak, saya banyak dosa, ampuni dosa saya. Jadi pengakuan dosa. Pastor punya kewenangan untuk mengampuni dosa jemaatnya.
salib ditaruh, ya saya ampuni dosamu, beres. Enak betul. Enak. Wong-wong itu cuma milih enak, gak milih resiko, gak resikonya. Nah, itu yang terjadi. Suatu ketika si calon pastor ini tanya, kebaktian buyar tanya, Bapak, seringkali Bapak itu mengampuni dosa jemaat. Saya tanya, apakah Bapak tidak punya dosa? Pastor ditanya begitu. Apakah Bapak tidak punya dosa? Punya, namanya manusia, punya. Kalau Bapak punya dosa, siapa yang ngampuni? Kalau jemaat, Bapak, pastor yang ngampuni. Kalau pastor punya dosa, siapa yang ngampuni? Ya atasannya, uskup. Dikejar lagi, apakah uskup itu suci? Tidak punya dosa? Punya juga. Kalau uskup punya dosa, siapa yang ngampuni? Ranking atasnya, kardinal. Kardinal pun juga begitu. Kalau kardinal punya dosa, siapa yang ngampuni? Paus, pimpinan tertinggi. Dikejar lagi, apakah paus itu suci? Jawabannya, gila kau. Maka si pemuda ini ya disekap di kamar itu. Semakin dia dikucilkan, semakin sungguh-sungguh mempelajari Islam dan akhirnya masuk Islam. Membandingkan itu saja ya. Jadi membandingkan tentang siapa yang bagaimana dosa itu supaya diampuni itu saja. Islam jelas. Islam jelas. Kita diperintahkan oleh Allah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Tidak bisa terus njaluk tolong bapake walaupun bapake kiai. Tidak iso njaluk tolong dulure walaupun dulure ku Menteri Agama. Pemane Menteri Agama saiki ya. Menteri Agama saiki ya. Masing-masing. Nah, baik. Itu contoh. Setelah dibandingkan nampak beginilah Islam. Bicara tentang pernikahan. Nah, bandingkan mana yang lebih rasional, kawin atau tidak kawin. Nah, di lembaran itu yang saya kasih garis pinggir 2, gara-gara tidak kawin, bahkan dilarang kawin, akhirnya terjadilah perzinahan para pastor. Siapa yang dizinai? Biarawati. Saya menulis ini tidak ngawur. Zaman saiki nek ngawur medahe. Oh gak ngawur kadang-kadang dipekara. Apa maneh ngawur ya gitu. Maka itu saya tulis, saya salin dari kalau penjaringan Kober cari buku ini. Menangkal propaganda misionaris. Jadi judul bukunya Menangkal Propaganda Misionaris. Karangannya Dr. M. Al-Husaini Ismail. Buku ini resmi. Andai kata buku ini tidak resmi, ya tidak boleh beredar. Andai kata buku ini isinya tidak benar, ya sudah dikompil, sudah dituntut. Salah satu isi dari buku ini, para jamaah yang berbahagia, pada halaman 244. Jadi ada bab perzinahan di dalam gereja Vatikan, gak tanggung-tanggung judulnya. Perzinahan di dalam gereja Vatikan. Ya, diterangkan di sini siapa yang berzina, siapa yang dizinai dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit, ya, ribuan, nggak terima atusan, ribuan, ya, ribuan. Jadi kalau penjaringan Kober cari buku ini, ya, Menangkal Propaganda Misionaris, ya, di sini komplit. Dan ini sudah diterangkan, sudah pernah dimuat dalam
majalah di Italia tahun 2001. Siapa yang berzina, siapa berzina dan akibatnya bagaimana? Baik, para jamaah yang berbahagia, gara-gara tidak kawin maka atau dilarang kawin, akhirnya terjadi perzinahan ya. Buku Menangkal Propaganda Perzinahan oleh Dr. ini. Halaman 244 dijelaskan mengenai perzinahan di dalam Gereja Vatikan oleh para pastor atau uskup yang jadi korban para biarawati. Pertanyaannya, tanda panah pertama itu, pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa perzinahan bisa terjadi? Jawabannya, ya karena dilarang kawin. Manusia diciptakan oleh Allah punya syahwat, punya nafsu, punya syahwat, dan itu harus disalurkan. Cara penyalurannya, qabil tu nikah, kawin, nikah, itu penyalurannya. Itulah yang diatur oleh Allah. Kawin itu sendiri dalam Islam jelas, tidak sekedar podo senenge terus dadi, tidak, diatur. Nikah itu ibadah. Karena nikah itu ibadah, maka aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah harus diikuti. Tidak boleh ngarang sakarepe dhewe. Beda dengan upacara. Upacara itu apa katanya panitia. 1 Oktober gak ngarek gendera nang dhuwur. Tapi hari-hari yang lain adek ngarek gendera barang. Itu upacara, tergantung panitia. Nikah adalah ibadah. Karena nikah itu ibadah, aturan-aturannya harus diikuti. Di antara aturan yang ada, siapa yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi. Jadi walaupun laki-laki dan perempuan itu podo senenge, tir podo irenge, sir podo irenge, gak sir podo senenge. Sama-sama cinta, tapi ada rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia beriman. Jadi surat 221 kalimat yang pertama untuk orang laki-laki. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia, untuk orang laki-laki. Jadi laki-laki yang beriman jangan menikahi wanita yang musyrik. Walaupun dia cantik, dia kaya dan sebagainya. Masih di ayat 221 untuk perempuan. Jangan kamu nikahkan perempuan-perempuan yang beriman itu dengan laki-laki yang musyrik sebelum dia masuk Islam. Jadi kalau panjenengan punya keluarga perempuan yang masih bujang, kalau akan menikahkan harus nikah dengan sesama muslim. Jangan dinikahkan dengan orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Di ayat itu Allah menerangkan, mereka orang-orang musyrik itu mengajak kamu ke neraka. Sedangkan Allah mengajak kamu ke surga, tinggal pilih. Jadi kalau ada orang Islam nikah dengan orang musyrik, berarti dia sudah tanda tangan di atas meterai 10.000. Siap untuk dimasukkan neraka. Itu nomor 1. Ada nomor 2 rambu-rambunya. Laki-laki pezina tidak nikah kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik. Dan juga perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Jadi menurut Al-Quran surat 24 ayat 3, derajatnya pezina itu sama dengan orang musyrik kalau dikaitkan dengan pernikahan. Bahkan dalam kalimat yang terakhir surat 24 ayat 3 itu, yang demikian itu diharamkan bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman haram nikah dengan pezina. Orang yang beriman haram nikah dengan orang musyrik.
Rambu-rambu harus ditaati, ya. Yang ketiga surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 10. Katakanlah ketika nikah sama-sama Islam dalam perjalanan, lalu yang laki-laki murtad. Menurut ayat ini, rumah tangganya harus pisah. Kalau jelas perempuan itu adalah orang yang beriman, jangan kamu kembalikan kepada laki-laki yang kafir itu, suaminya yang kafir itu. Laki-laki yang kafir itu tidak halal untuk wanita yang beriman. Jadi berdasarkan surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 10 ini, kalau rumah tangga asalnya podo Islami, terus salah satu kemudian ya, murtad, buyar. Ini gak buyar Pak, zina niku. Zina. Berkumpul berarti zina, sudah dilarang oleh Allah. Lebih panjang lagi yang nomor 4 itu surat An-Nisa, itu nanti pendengar baca, ada banyak poin itu. Dilarang nikah dengan ibumu, dilarang nikah dengan mertua, dilarang ada banyak itu ya. Nah, itulah aturan tentang pernikahan. Jadi Islam itu rinci sekali. Tentang nikah, di beberapa negara sudah terjadi laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi, tidak mengizinkan. Memang dalam ayat surat 30, surat Rum ayat 21, wa min ayatihi, ya, di antara tanda-tanda kuasa Allah itu Allah menciptakan jodoh dari jenismu sendiri. Pengertian jodoh dari jenismu sendiri itu artinya manusia, jodohnya adalah manusia, sejenis manusia. Bukan berarti dari jenis sendiri itu laki-laki dengan laki-laki. Jadi LGBT itu salah memahami itu. Nah, kalau kita pikir lebih jauh, para jamaah yang berbahagia, hewan jantan jodohnya apa? Jantan apa betina? Betina. Ndak ono jantan kawin karo jantan. Lah nek manusia laki-laki kawin karo laki-laki ngeluhi ngono nek digorono ngono. Supaya ngerti wong-wong iku. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi. Nek kepengin ngono metu nang Londo kono dhisik, nang Australia kono dhisik, nah, dan seterusnya. Baik, itulah tentang rambu-rambu pernikahan. Panah kedua, menurut Alkitab, Injil Korintus Korintus yang pertama pasal 7 ayat 12 dan 16. Di situ diperbolehkan beristrikan, bersuamikan orang yang tidak beriman. Jadi menurut Alkitab boleh. Tidak seiman menurut sana boleh. Jadi kalau kemudian orang Nasrani banyak ya, dalam tanda petik macari gadis-gadis Islam, memang boleh, dan itu salah satu strategi untuk memurtadkan orang Islam ya. Makanya kalau panjenengan punya anak, punya keluarga, hati-hati. Kelemahan kita sebagai orang tua, terutama di anak wedok, ono sing ngapeli. Biasanya setelahnya si pemuda ini pulang, teman akrabnya anak kita pulang, orang tua tanya kepada anaknya, sing ditakokno napa ne? Sing ditakokno penggaweane. Nah, temanmu tadi kerja di mana? Nah, temanmu tadi kuliah di mana? Sing ditakokne iku. Ya boleh tanya itu boleh, tapi sebenarnya yang harus ditanyakan, nah, temanmu itu tadi Islam apa gak Islam? Itu yang harus ditanyakan utama. Kenapa? Engko nek wis kadung ya. Begitu cintanya kayak itu, enggak bisa dipenggak. Tahu bahwa calonnya ini tidak Islam, enggak bisa dipisah, wis kadung. Wis pokoke ojo karo iku. Ojo karo iku, bapak ibu gak rido. Haram iku. Dia punya tekad. Punya tekad apa? Minggat. Mulai-mulai bobot.
salah satu di antara strategi ya, 3D. Nek duit di pertama diapakno? 3D nek duit D pertama apa di terawang apa di raba apa diapakno nek duit ya, di terawang di raba atau apa ya 3D nek duit. 3D dalam urusan permurtatan para jamaah 3D sama 3D tapi lain bukan uang. D yang pertama dihamili. Laki-laki perempuan yang sudah begitu akrab beda agama, wong tuanya rek wedok ngelarang minggat, mulai-mulai amin. 1 dihamili. Kalau sudah hamil biasanya menyerah. Siapa yang menghamili kamu? Siapa lagi kalau bukan itu? Panggil itu. Tuh, sini. Kamu menghamili anak saya. Ya. Kamu harus tanggung jawab. Ya, siap. Apa bentuk tanggung jawabmu? Kamu harus menikahi anak saya. Siap. Kamu tidak bisa nikah dengan anak saya karena anak saya Islam, kamu tidak Islam. Berarti kamu harus masuk Islam. Siap. Masuk Islam. Ya, apa caranya masuk Islam? Baca 2 kalimat syahadat. Jadi pemuda tadi baca 2 kalimat. Wis, maratuane seneng, mantuku wis masuk Islam. Dinikahkan karena sudah Islam. Perempuannya Islam, laki-lakinya Islam. D2 dinikahi. Tetapi masuknya Islam ini hanya strategi. Hanya strategi. Begitu perjalanan berikutnya sampai pada D3 dimurtadkan. Dihamili, dinikahi, dimurtadkan. Itu salah satu strategi. Makanya kembali lagi, terutama kalau kita punya keluarga perempuan, hati-hati. Baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada fotokopi itu ya. Di bawahnya panah kedua itu masalah perceraian. Menurut agama Islam, perceraian itu perbuatan halal, tapi sangat dimurkai oleh Allah. Artinya orang Islam yang sudah berumah tangga, suami istri itu, jangan cerai kalau tidak karena terpaksa. Bahkan ada aturan, bagaimana kalau suami istri itu cek dan cok. Cek cok, sergai. Nggak terus dididik, kayak sinetron. Saya talak. Cek gampang ya. Ada aturan. Mulai pisah ranjang. Pisah ranjang dalam artian beda tempat tidur, tapi tetap dalam satu rumah. Bukan yang satu mulai nang wong tuane, yang satu enggak ada. Tetap satu rumah. Itu pun dibatasi 3 hari, 3 malam itu. Masih belum bisa clear, ada utusan dari pihak keluarga membicarakan, ya apa arek-arek ribut ae. Baru kalau memang sudah terpaksa betul, talak. Jadi talak itu sekali lagi halal, tapi dimurkai oleh Allah. Kalau tidak terpaksa jangan. Nah, para jamaah yang berbahagia, kalau kita bicara pernikahan, komplitnya itu ada 4 itu. NTIR. N nikah, T talak, I idah, R rujuk. NTIR. Di agama Nasrani tidak ada. Tidak ada. Islam jelas. Suami istri terjadi talak. Maka ada aturan. Idah. Perempuan yang ditalak oleh suaminya, ada masa idah. Masa menunggu. Dia tidak boleh kawin dalam masa menunggu itu. Nah, di sini kadang-kadang masyarakat salah pengertian. Salah pengertian dalam arti, katakanlah ada perempuan yang baru ditinggal mati suaminya, katakanlah begitulah. 1 bulan ikut pengajian di masjid atau di kampung. Ngono dipadani orang kampung. Idahe durung tek wis melok pengajian.
Iddah itu larangan menikah dalam batas itu. Jadi bukan larangan. Iddah diatur dalam agama Islam. Tidak sama iddah itu. Iddahnya suami istri yang bercerai, pisah, lebih singkat. 3 kali suci. Iddahnya seorang perempuan ditinggal mati suaminya, mati karena sakit lalu meninggal, mati karena kecelakaan, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Beda. Di agama Nasrani tidak ada iddah. Di agama Nasrani tidak boleh pisah itu. Tapi kenyataan sekarang banyak orang Nasrani cerai. Tidak cerai kok Pak. Lah apa? Membatalkan pernikahan. Podo itu. Podo bahasa itu. Padahal dalam Alkitab diterangkan sesuatu yang telah disatukan oleh Allah jangan kamu ceraikan. Tidak boleh. Tapi ada ayat-ayat yang menyatakan kalau kamu menceraikan istrimu, beri surat talak. Tadi bingung. Sing bener ki oleh cerai apa tidak oleh bercerai? Sama-sama berasa ayat. Para jamaah yang berbahagia. Jadi dalam Islam komplit NTIR, nikah, talak. Talak pun ada hitungannya. Talak 1 masih ada kesempatan untuk rujuk. Setelahnya dia ada urutannya. Tapi kalau sudah sampai talak yang ketiga, talak bain, tidak bisa rujuk. Kecuali si mantan istri tadi sudah nikah dengan laki-laki yang lain. Tapi nikahnya tidak boleh dinakali. Nikah wajar dan andai kata dia buyar wajar, tidak boleh terus iku biyen bojoku kawinen. Tapi aja didik-udik kon tak bayari. Sampai pisah, tidak bisa. Makanya balik lagi ya. Komplit NTIR, nikah, talak, iddah, rujuk. Di agama Kristen tidak ada. Disitulah saya katakan para jamaah, kalau kita ini membanding antara Islam dengan yang lain, nampak betul bagaimana Islam itu betul-betul ya, sesuai dengan fitrah manusia dan aturannya sangat komplit. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka bicara iddah di bawah itu saya tulis itu ya 1, 2, 3, 4 itu ya. Diceraikan iddahnya 3 kali suci, ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, kalau istri belum dicampuri maka tanpa iddah di surat 33 itu ya. Wanita yang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan anak di surat 65 itu diterangkan itu ya. Baik, itulah sedikit tentang pernikahan kalau kita bandingkan dengan Islam dan Kristen. Lembar kedua itu saya fotokopi dari pos itu. Uskup ya. Uskup Agung Milingu diminta bertobat. Kenapa? Nah, jadi uskup itu atasannya pastor. Tadi saya terangkan paling rendah pastor. Atasannya pastor uskup. Uskup itu dilarang nikah. Pastor dilarang nikah, uskup juga dilarang nikah. Tapi uskup yang ini nikah. Jadi uskup Agung Milingu diminta tobat. Kenapa? Karena dia nikah. Tidak sekedar nikah ini. Di samping dia sendiri nikah, dia juga mendukung para pastor yang nikah. Jadi salahnya double menurut Kristen. Nah, maka di situ komplit nanti bisa dibaca itu. Vatikan, Paus menegur si uskup ini ditegur. Kenapa? Lah menurut keyakinan kamu itu tidak boleh menikah. Kok kamu sendiri nikah malah kemudian mendukung pastor-pastor yang menikah? Ditegur, diancam. Kalau kamu tidak minta maaf, kamu akan diberikan sanksi. Apa sanksinya? Tidak boleh mimpin kebaktian dan sebagainya. Ya? Inilah agama Katolik. Ya? Padahal tadi sudah saya terangkan,
Gara-gara tidak nikah, akhirnya terjadilah perzinahan tadi. Dan ternyata di dalam agama Nasrani sendiri banyak orang yang kemudian melawan aturan yang ada. Para pastor banyak melawan aturan, yang akhirnya banyak pastor nikah dan juga uskup yang menikah. Malahan si uskup ini, ya, di panah yang sebelah kanan itu, ya, kemarin Milingo mengatakan akan tetap membela para pastor yang menikah. Milingo telah membentuk kelompok advokasi. Jadi dia malah membentuk tim advokasi membela pastor-pastor yang menikah. Jadi perlawanannya dengan Paus semakin para jamaah yang berbahagia. Dulu Paus Paulus Yohanes kedua mengundurkan diri itu beritanya, alasannya karena kesehatan. Karena kesehatan. Ya, memang sudah sangat tua. Tetapi ternyata ditemukan alasan yang lain. Tidak sekedar karena kesehatan. Apa penyebab yang lain? Sang Paus tidak mampu menanggulangi perzinahan yang ada dalam Vatikan. Ribuan. Jadi di buku ini tadi saya sampaikan ribuan. Tidak hanya ratusan, ribuan. Jadi di sini diterangkan ini, bahkan diterangkan juga di antara kardinal, atasannya uskup malah minta disediakan wanita-wanita itu. Ya. Jadi ya karena dilarang nikah, jadi akhirnya dilakukan itu. Jadi diterangkan ribuan, bukan ratusan, bukan puluhan, ribuan, ribuan. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa si Paus Yohanes mengundurkan diri. Kesehatan ya, tapi ternyata ada sebab lain, tidak mampu mengatasi perzinahan yang terjadi di dalam Gereja Vatikan itu. Berbahagialah kita yang beragama Islam ini, ya, ternyata aturan di dalam agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Tinggal sekarang manusianya. Gimana artinya? Harus tahu tentang aturan Islam itu bagaimana, dan yang kedua harus mau. Tahu, mau. Tahu, taat. Sikap inilah yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Selama ini masih banyak orang Islam yang mendengar tapi belum tentu taat. Kapan umat Islam akan menang kalau umat Islam masih bersikap saya dengar tapi saya tidak taat? Kenapa tidak taat? Tidak yakin dengan janji Allah. Kalau kamu mentaati Allah dan Rasulnya, la'alakum turhamun, Allah pasti akan memberikan rahmat. Dalam bentuk apa rahmat itu? Kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Tetapi sekarang ini banyak orang yang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Sehingga pola pikirnya tidak lagi berpikir tentang akhirat, titik akhirnya itu, tapi banyak tertumpu pada dunia. Disinilah ya umat Islam Indonesia hari ini. Rasulullah sudah pernah memberitahu ini. Akan datang satu zaman, kata Rasulullah, umatku ini seperti makanan yang lezat, diserbu dari segala penjuru. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Tidak. Umat Islam waktu itu nanti pada satu zaman itu jumlah umat Islam banyak. Lu kok berani yang minoritas kok berani menyerbu yang mayoritas? Logikanya kalau minoritas gak wani nyerbu yang mayoritas. Tapi Rasul memberitahu umat Islam jumlahnya banyak, mayoritas. Kok wani yang minoritasnya? Ya,
Karena umat Islam saat itu seperti buih di lautan, terombang-ambing. Buih untuk banyak tapi tidak punya kekuatan. Bapak Ibu waktu itu belum punya mesin cuci, nyuci di ember itu dibagi itu kasih rinso, dia punya semakin banyak buihnya. Diuncani leker siji gak bisa nahan, buih. Apakah umat Islam Indonesia hari ini seperti itu? Walam. Umat Islam Indonesia mayoritas dibanding yang lain. Kristen, Katolik, Hindu, Budi, Kanghucu, pirongnya. Umat Islam mayoritas. Tapi jangan-jangan umat Islam Indonesia hari ini seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti buih. Tidak punya kekuatan. Kayak bebek 200 dimong wong siji nurut wek nurut ae. Kenapa umat Islam sampai seperti itu? Seperti buih? Kata Rasulullah, umat Islam sedang terkena penyakit. Penyakit apa ya Rasulullah? Al-wahn. Terlalu cinta dunia. Takut nang kematian. Ini dijak urusan agama wedine setengah mati. Tapi yang dijak mikir urusan dunia, wah, apa man dijanjeni melok aku, dukungan aku, engko tak kei nggon, engko tak kei, wah luar biasa. Inilah keadaan manusia, bahkan umat Islam. Diterangkan Rasulullah seperti itu. Maka para jamaah yang berbahagia, mari kita harus berani merubah keadaan. Jangan terus-menerus kita seperti buih, terombang-ambing, tidak punya kekuatan sebagainya. Maka ayo kita menjadi umat Islam yang tidak sekedar kuanti, tapi yang berkualitas. Bagaimana supaya kita berkualitas? Yang balik lagi, ayo intern memahami, mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh, ekstern keluar, ayo perbandingan, dibanding. Saya pernah menyampaikan enteng-entengan saja ya Bapak, kalau dengan dialog dengan orang Nasrani, enteng-entengan saja, tidak usah mengangkat bab yang berat-berat. Ringan-ringan saja, sepele aja. Misalkan saya waktu membina mu'alaf di Al-Falah Darmo, saya beri contoh pada jamaah itu. Bu, Bapak, panjenengan dulu belum Islam. Pernah wahing? Pernah. Nek mari wahing ngomong apa? Gak ana tuntunane. Wahing menengahe gak apa-apa. Wahing bodrek ya gak apa-apa, enggak ana tuntunane. Kita orang Islam, kalau wahing ngomong apa? Wahing ngomong apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan ngomong apa? Ya, yang didoakan ngomong apa? Ya, wahing kalau diatur. Ya, itu contoh ringan, contoh ringan. Ya, kita ngambil bab lain. Pemane catatan di Alkitab. Menurut orang Nasrani, mayatnya Yesus itu mati di kayu salib. Ini menurut orang Nasrani. Kalau menurut Quran tidak. An-Nisa 157 jelas tidak. Tapi menurut orang Nasrani, Yesus itu mati di kayu salib. Setelahnya itu mayatnya diturunkan, lalu dibungkus dengan kain kafan, kain lenan yang putih bersih, langsung dikubur. Jadi menurut Alkitab, para jamaah yang berbahagia, mayatnya Yesus itu dinampakno, dikafani terus dikubur. Itu menurut Alkitab. Maka andai kata di kampung panjenengan ada orang Kristen mati, wong lanang Kristen mati, dinapakno niku? Celonoi, kemejoi, nganggo jas, sampe takono sing ngrawat. Pak, Injile ngene kok prakteke ngono? Bingung nanti. Orang Islam sesuai. Ketika ada orang Islam mati, kewajiban kita 4 pada mayat. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Dan itu semuanya ada aturan. Jadi Islam itu enak. Umat Islam itu enak, orang Islam itu enak. Untuk melakukan sesuatu yang namanya ibadah itu, satu, ada dalilnya. Tidak boleh sakarepe dhewe.
Wala takfu ma laisa laka bihi. Jangan kamu mengikuti, jangan kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak tahu ilmunya. Jelas dalilnya. Caranya diberi contoh oleh Rasul. Jadi kalau kita mau ibadah ada contohnya. Katakanlah sholat, Rasulullah beri contoh, sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Jadi orang Islam tuh tidak ada, orang bingung itu tidak ada kalau akan ibadah. Karena apa? Rasulullah memberi contoh. Memandikan jenazah diberi contoh oleh Rasulullah. Gak kayak ngumbah motor diselang seret. Ada contoh. Tinggal kita ngaji, tahu itu semuanya dan mau mengikuti, beres. Tidak ada umat Islam itu bingung kalau akan ibadah. Karena apa? Sekali lagi dalilnya jelas, contohnya jelas. Beda dengan orang Nasrani. Kita pemuni ngono, tapi ternyata yang dilakukan, ya contohnya jenazahnya, mayitnya Yesus tadi. Menurut Alkitab, mayitnya Yesus itu dikafani, dibungkus dengan kain linen yang putih lalu dikubur. Tapi ternyata di kampung-kampung masih banyak yang bisa kita bandingkan. Itulah diantara bagaimana kita menjadi orang Islam yang berkualitas. Ke dalam, ayo mempelajari Islam secara sungguh-sungguh. Walaupun ada orang yang melarang mempelajari agama secara mendalam. Bintangnya papat itu yang larang. Kasat. Jangan mempelajari agama secara mendalam nanti. Tapi alhamdulillah wis diralat. Lalu Allah menyuruh kita udkhulu fi silmi kafa, kok dheweke melarang itu. Kita umat Islam itu banyak rugi, banyak kehilangan ini. Katakanlah sholat saja, sholat. Rasulullah membuat aturan, tapi kita dirugikan banyak itu. Dari mulai perintah, soft, rapat, lurus dan rapat. Maka pihak penguasa kayak aturan, 1 meter. Melebihi kewenangannya Rasul. Umat Islam ketemu salaman, selama dia itu ikhlas maka selama salaman dosanya diampuni. Saiki salamannya wong Islam. Aduh sikutnya. Banyak dirugikan kita, banyak dirugikan. Ketemu senyum itu ibadah. Saiki awak dhewe ketemu gak senyum kan ditutupi. Saya kalau jalan-jalan pagi setelah subuh jalan-jalan dengan istri saya itu ketemu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sapa Mak? Mbok gak ketok ora ini. Dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah merubah situasi ini. Ya, tidak seperti ini terus, tapi umat Islam harus berusaha. Ya umat Islam nurut ya. Tambah nemen, tambah suwe, tambah nemen. Ya, jadi umat Islam harus bangkit. Ya, menjadi umat yang berkualitas, meningkatkan ukhuwah, persatuan kita. Sampai di sini barangkali para jamaah yang berbahagia, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, monggo. Itu ada lembar ketiga ya. Lembar yang ketiga itu, oh ya, ratusan pastor menuai skandal. Jadi lembar-lembar ini bisa untuk pegangan dengan kilo bukti ini. Jadi kita tidak asal ngomong tapi ada bukti. Ini loh. Ya. Penyebabnya cuma satu, karena tidak boleh nikah. Islam mewajibkan nikah, cuma itu aja. Ya, jadi akibatnya karena tidak boleh nikah, terjadilah perzinahan itu. Baik, kalau memang tidak ada yang disampaikan, tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan membandingkan antara Islam dengan yang lain ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan, lebih memantapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam. Dan juga yang kedua, untuk benteng pertahanan. Jadi kalau kita diserang, kita punya benteng, punya jawaban. Dan yang ketiga, untuk tambahan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita tidak saja berdalil dengan Al-Quran, tetapi juga berdalil dengan Alkitab.
Karena kalau kita hanya berdalil dengan Quran, mereka kadang-kadang tidak mau. Contohnya, babi haram. Kalau kita hanya mengupas Al-Baqarah, Al-Maidah dan seterusnya, mereka berkata itu kan Quran, Pak. Tapi kita berkata babi haram menurut Alkitab, kita tunjukkan dalilnya. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7, Kitab Ulangan pasal 16 ayat pasal 18, kita tunjukkan ini loh kitabmu. Ternyata di kitabmu babi juga haram. Nah, itulah yang saya maksud ya, untuk tambahan bekal dakwah. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.